Halo, saya Abi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penginputan soal PT Jaya Tama ke dalam aplikasi ABSS Accounting. Soal PT Jaya Tama adalah soal UKK tahun 2022. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk menginput soal baru, kita klik Create. Kemudian kita masuk ke tampilan pertama, yaitu Introduction. Kita boleh skip ini, langsung menuju Company Information. Kita klik Next. Kemudian, di sini tempat kita mengisi identitas perusahaan yang berupa nama, nomor telepon, NPWP, alamat, faksimil, dan email address. Baik, langsung saja kita input. Ini soalnya, kita langsung input namanya yaitu PT Jaya Tama. Kemudian company number ini biasa diisi dengan nomor registrasi perusahaan. Jika di soal tidak menyediakan data tersebut, kita bisa skip pengisiannya. Kemudian berikutnya adalah VAT number. VAT number ini biasa diisi dengan NPWP ataupun nomor NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Di sini juga data tidak ada, jadi kita kosong. Kemudian alamatnya ada, baik kita isi dengan alamatnya, yaitu address itu untuk mengisi alamat. Kemudian phone number itu ada nomor telepon. Kemudian fax number ada nomor faksimili. Kemudian email address adalah emailnya yang kita masukkan. Baik, sebenarnya pada tampilan ini yang wajib terisi adalah yang namanya saja, yaitu yang require file yang ditandai dengan tanda bintang. Tapi dalam pengerjaan UKK, pengisiannya harus lengkap ya. Tapi kalau kalian hanya untuk sekedar latihan, mencoba kecepatan dan kemampuan, kalian bisa isi namanya saja. Baik, langsung saja kita next. Kemudian masuk kita ke bagian ketiga, yaitu Accounting Information. Pada tampilan ini ada tempat untuk mengisi tentang periode akuntansi perusahaan. Yang pertama adalah Current Financial Year, yaitu tahun pembukuan berjalan. Ini tergantung dengan soal yang tersedia ya. Soal tersebut merupakan soal tahun berapa, atau transaksi yang akan kita input itu transaksi tahun berapa. Kemudian bagian keduanya adalah Last Month of Financial Year ya. Last Month of Financial Year ini maksudnya adalah bulan terakhir dari pembukuan. Data-data ini bisa kita ambil dari soal di bagian kebijakan akuntansi ya. Di sini kita bisa baca mengenai periode akuntansinya, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan periodenya adalah 12 periode bulanan. Baik, untuk tahun di kebijakan akuntansi tidak disajikan, berarti kita harus cek neraca saldo yang diberikan adalah neraca saldo tahun berapa. Itu sebagai acuan kita bahwa tahun berjalan adalah tahun sesuai dengan neraca saldo. Nah, ini neraca saldo yang diberikan, yaitu per 30 November 2021. Berarti kita bisa ambil kesimpulan tahun transaksi berjalan adalah tahun 2021. Baik, kita input langsung tahun 2021. Kemudian sesuai data yang tadi, data yang ini bahwa periode akuntansinya yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti last month of financial year-nya adalah Desember. Pada conversion month di sini adalah bulan di mana kita mulai menggunakan MAYOB, bukan bulan awal dari periode akuntansi ya. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tadi yang diberikan adalah neraca saldo per 30 November. Itu berarti transaksi yang akan kita input adalah transaksi Desember nih, sehingga pengisiannya adalah Desember. Kemudian number of accounting period-nya adalah 12 ya, sesuai dengan data yang tadi yaitu 12 bulan. Data yang ini 12 bulan. Next, kemudian pada bagian ini adalah bagian untuk mengkonfirmasi isian kalian tadi. Baik, kita lanjut next. Kemudian di bagian account list, yaitu kalian diberikan 3 opsi memilih daftar akun yang mana yang kalian akan gunakan. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah daftar akun yang disediakan oleh MAYOB, atau yang kedua adalah impor daftar akun yang kalian punya. Yang ketiga adalah buat daftar akun sendiri. Kalau dalam kasus ini kita akan membuat daftar akun yang sama seperti soal. Berarti kita pilih yang ketiga. Pada pengerjaan soal UKK, kalian bisa memilih nomor 2 atau nomor 3. Saran saya kalian pilih yang nomor 3. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini adalah bagian tempat penyimpanan. Kita harus kemudian kita pilih change untuk mengganti tempat penyimpanannya. Kemudian kalian bisa buat folder sesuai dengan nama kalian mungkin. Kemudian kalian simpan di dalam folder tersebut.
Baik, saya akan membagi pengerjaan ini ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama, kita akan membuat daftar-daftar yang tersedia sesuai dengan soal ya. Daftar-daftar itu adalah daftar akun, kemudian kita akan membuat daftar supplier, daftar customer, dan daftar persediaan barang dagang. Setelah kita menginput daftar-daftar, kita akan mengisi saldo awalnya ya, saldo awal akunnya, saldo awal piutang, saldo awal utang, dan saldo awal persediaan barang dagang. Tahap ketiga baru kita akan masuk ke penginputan transaksi ya, kita akan menginput penginputan transaksi. Ke tahap keempat kita akan melakukan penyesuaian. Tahap kelima kita akan melakukan reconcile dan report atau tahap 4 dan 5 nanti kita gabung ya. Jadi ada 5 tahap ya. Baik, ini tampilan MyOp, ada beberapa fitur yaitu account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Baik, untuk memulainya kita langsung mengedit daftar akun ya. Jadi kita harus menyamakan daftar akun yang ada di MyOp dengan daftar akun yang ada di soal. Nah, ini daftar akun yang ada di soal. Jadi kita harus membuat daftar akun ini di MyOp. Baik, langsung saja kita pilih list, pilih account, ataupun dari sini account list, sama saja ya. Baik, ini adalah tampilan dari daftar akun. Di sini menampilkan all account atau semua daftar akun dari aset sampai dengan other expense ya. Untuk memudahkan kita dan agar kita fokus menginput daftar akun, kita masuk ke bagian-bagiannya saja, yaitu masuk ke kelompoknya. Ini pertama kita akan masuk ke kelompok aset. Nah, jadi kita fokus mengisi yang bagian aset dulu, yaitu yang tipe 1. Di sini sudah sesuai. Untuk header pertama, kita akan membuat header baru yaitu current asset. Jadi aset itu kan ada dua, ada current asset, ada fixed asset ya. Jadi kita akan membuat header baru, kita pilih new di bagian bawah, kita pilih header, kemudian ini account tipenya aset, nomornya kita ikutin yaitu, baik kita input ya, ini yang kita ganti header, kemudian account tipenya tetap aset, nomornya kita ikutin seperti ini yaitu 1 strip 1000 ya. Berarti kita tinggal input yang 1000-nya, kemudian kita pilih enter atau enggak kita klik tab, kemudian nama akunnya yaitu current asset, kemudian kita oke. Jadi kita punya header baru yaitu current asset. Baik, setelah kita menginput header current asset tadi, kita akan lanjut mengisi akun-akunnya yang lain. Sebelum kita mengisi, pada saat kita membuat daftar akun, ada 3 hal yang kita bisa lakukan, yaitu edit, buat baru, new, dan hapus. Kapan kita melakukan edit? Kita melakukan edit ketika akun itu terlink. Jadi kalau akun yang terlink, ketika akun itu tidak bisa dihapus, sehingga kita harus mengedit. Dalam pengeditan pun kita ada caranya, yaitu kita mencocokkan akun tersebut apakah cocok atau sesuai dengan akun yang akan kita pindahkan tadi atau yang akan kita isi dari soal. Baik, di sini ada general check account. General check account itu adalah akun bank juga, tipenya cek ya. Jadi kita bisa memilih menggunakan general check account ini untuk digantikan menjadi cash in bank. Jadi general check accountnya kita ganti menjadi cash in bank. Baik, nomornya kita ubah sesuai dengan nomor yang di soal yaitu 1 strip 1101. Kemudian namanya kita ubah jadi cash in bank. Baik, kemudian kita oke. Kemudian untuk cash in bank ini adalah bagian dari header current asset, sehingga kita harus turunkan levelnya, kita klik down. Baik, kemudian kita akan mengedit yang undeposit fund. Kenapa diedit? Karena dia terlink ya. Sebenarnya link ini bisa diubah, yaitu masuk ke setup link account. Tapi kita fokus dulu untuk membuat daftar akun. Jadi setelah membuat daftar, nanti baru kita masuk ke link. Baik, di sini kita akan ubah undeposit fund menjadi petty cash. Undeposit fund itu apa sih? Undeposit fund itu adalah dana belum di store atau sifatnya sama dengan cash on hand ya. Baik, ini kita ganti menjadi petty cash. Kemudian nomornya kita sesuaikan yaitu 1102. Kita oke, terus levelnya kita down kan. Kemudian payroll check account ini kalian boleh hapus karena dia tidak terlink ya. Ini kita hapus. Kemudian trade debtors ini terlink, kita ganti menjadi account receivable ya. Kalau kita terjemah ini sama fungsinya dengan account receivable, tipenya juga account receivable, hanya saja nama akunnya yang beda. Berarti trade debtors kita ganti menjadi account receivable, nomornya kita sesuaikan yaitu 1201. Terus namanya adalah account receivable. Baik, kita oke, kemudian kita down kan. Baik, sekarang sudah jadi 3 akun. Karena yang lainnya tidak ada, jadi kita tinggal new atau buat baru. Tampilan ini di bawah ada new, di samping print klik new. Kemudian kita akan menginput cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Cadangan kerugian piutang itu akun kontranya piutang, jadi kita harus
ganti tipenya menjadi account receivable karena dia tipenya tipe account receivable ya. Baik, langsung nomornya kita isi 1202. Kita tap, kemudian account name-nya kita ganti menjadi allowance for doubtful debt. Oke, kemudian kita new lagi. Jadi langsung saja new ya. Karena kita masih mengisi di bagian yang sama, di bagian current asset tadi. Jadi kita bisa new, lanjut new, kemudian other receivable. Other receivable ini bukan tipe account receivable ya. Jadi kita harus ganti tipenya menjadi other current asset ya. Kemudian nomornya kita ganti menjadi 1203. Kemudian namanya adalah other receivable. Other receivable ini biasa digunakan untuk mencatat piutang karyawan atau piutang lain-lain. Oke. Kemudian kita new lagi, yaitu mencatat persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Jadi kita new lagi, kemudian kita tulis nomornya yaitu 1301 dan merchandise inventory. Baik, kita new lagi, yaitu mencatat office supplies. Sama tipenya masih other current asset. Nomornya 1302, yaitu office supplies. New lagi, value added tax nomornya 1401. Ini fed in ya. Kalau kita sih biasanya nyebutnya PPN. Tapi kita ikutin soal fed in, value added tax in atau pajak pertambahan nilai ya. Saya langsung tulis fed in saja. Kemudian kita new lagi yang terakhir yaitu 1402, namanya adalah prepaid paid. Oke, jadi current asset sudah selesai sampai prepaid paid. Jadi ini udah kita input. Kemudian kita akan menginput yang fixed asset. Ya, kita harus buat headernya dulu. Kita new, kemudian kita pilih header, kemudian tipenya aset, nomornya adalah 2000, namanya fixed asset. Oke, kalian langsung new ya, karena di bawah fixed asset nggak ada nih. Jadi kita langsung new saja, terus kita ganti detail. Tadi kan header. Kemudian kita masukin tipenya other asset, bukan lagi other current. Karena ini harusnya masuk di bawah fixed asset. Baik, yang pertama ada 2101 yaitu land, tanah ya, untuk mencatat harga perolehan tanah. Kemudian kita new, ada building at cost dengan nomor 2201. Building at cost, harga perolehan gedung. Baik, kita akan menginput akum debt building yaitu 2202. 2202 dengan nama akum debt building. Kita new lagi, terus kita akan menginput 2301, kita enter, yaitu office equipment at cost, peralatan kantor ya, harga perolehan peralatan kantor. Kemudian kita akan menginput akumulasi penyusutannya, yaitu nomor 2302. Ini tadi udah di new belum? Ini kita new lagi, 2302, yaitu akum debt office equipment, akumulasi penyusutan office equipment. Kemudian kita new, kita catat vehicle at cost dengan nomor 2401, yaitu vehicle at cost. Kemudian mencatat penyusutannya, akumulasi penyusutan kendaraan. Vehicle itu kendaraan ya. Baik, kita oke. Di fixed asset, land, kemudian building at cost, akum debt building, office equipment, akum debt office equipment, vehicle at cost, akum debt vehicle sudah kita input. Ini boleh kita tandain. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu liabilities ya, liabilities. Nih, liabilities. Kita masuk ke bagian liability saja agar kita mudah dalam pengeditan. Baik, di sini ada beberapa akun yang tersedia ya, yang sudah default bawaan aplikasi, sehingga seperti biasa kalau dia terlink lebih baik seperti biasa. Kalau dia terlink lebih baik kita melakukan edit. Kalau dia tidak terlink, kita bisa langsung menghapuskannya ya. Tapi ada juga akun yang tidak terlink tapi tidak bisa dihapus. Coba kita contohkan yang ini. Ini bukan tidak terlink, maksudnya tidak nampak centang-centangnya karena dia terlinknya di kode pajak ya. Baik, kita mulai mengeditnya. Yang pertama kita membuat header current liabilities. New, kita pilih header yaitu liability, nomornya adalah 1000 current liabilities.
Oke, kemudian kita akan membuat account payable, tapi kita edit dari trade creditors ya. Tipenya juga account payable, jadi ini sama tadi seperti trade debtors, namanya saja beda. Trade creditors itu sebenarnya untuk mencatat account payable. Jadi kita edit dia ya, menjadi account payable. Nomornya jadi 1201, namanya account payable. Kita oke, levelnya kita turunkan. Kemudian AP accrual inventory. AP accrual inventory ini kita ganti saja dulu menjadi accrued expense ya, karena dia terlink dan kita belum mau mengedit linknya ya. Ini boleh dilakukan asalkan kalian ingat untuk mengubah linknya nanti ya. Oke, ataupun bisa langsung sekali jalan. Maksudnya ketika kalian mau buat daftar akun ini, kalian edit linknya ya. Kalau saya tidak langsung, saya fokusnya ke daftar akunnya dulu, jadi saya akan edit dia menjadi accrued expense terlebih dahulu, nanti baru saya edit linknya. Baik, ini kita oke dulu, kita turunkan levelnya. Kemudian di sini ada header VAT liabilities, kita nggak perlu di soal, jadi kita bisa langsung hapuskan saja. Lanjut, di sini ada VAT collected, ya, ada VAT paid, ya. Jadi ini kita edit sesuai dengan yang mirip-mirip ya. Seperti ini, value added tax VAT out itu sama dengan VAT collected. Jadi kita edit dia menjadi VAT out. Ini kita jadi VAT out. Karena di soal nyebutnya VAT out. Ya, PPN outcome atau PPN collect. Yang karena kita ketika kita jual kita collect ya. Kita ada PPN out itu PPN outcome itu adalah PPN yang kita collect. Berarti ini nomornya jadi 1204. Kita oke, levelnya kita turunkan. Sebelum VAT out ini sebenarnya ada dividend payable ya. Dividend payable ini kita boleh new dulu. Masuknya ke other current liability ya. Jadi otomatis levelnya turun nanti. Jadi di sini kita masukin nomornya yaitu 1203, yaitu dividend payable. Oke, ini kita oke dulu. Akan otomatis dia sesuai level yang tadi kita buat. Kalau yang sebelumnya kan kita harus turunkan dia. Kalau ini tadi langsung otomatis. Baik, lanjut setelah VAT out di situ ada income tax payable. Income tax payable kita new saja, masuk ke other current liability, kemudian namanya adalah nomornya adalah 1205, namanya adalah income tax payable. Baik. Ini kata oke. Terus ada sisa akun-akun pajak ya. Ini akun-akun pajak. Ada VAT paid, ada sales tax payable, ada import dati, payroll liabilities. Ya, payroll liabilities ini kita bisa hapus ya. Kalau ketika muncul 3 akun ini akun terlink tapi tidak terlihat centangannya. Dia terlink di kode pajak. Ketika kalian jumpa dengan akun-akun ini, kita bisa langsung masuk ke kode pajak. Jadi kita akan mengedit kode pajak sesuai dengan kode pajak yang kita perlukan. Jadi kita bisa menghapus akun-akun ini ya. Kita tes, ini akunnya tidak bisa dihapus nih karena akunnya terlink nih. An account that is linked to a tax code may not be deleted. Linknya ke tax code may not be deleted, nggak bisa di delete. Jadi sehingga kita harus mengedit daftar kode pajaknya dulu. Di mana? Yaitu di list, masuk ke list, klik tax code. Kemudian kita hanya perlu 2 kode, yaitu yang non taxable dengan value added tax atau PPN. Berarti yang IMP kita hapus. Nah, ini dia, ini terlink di sini. Jadi kita hapus dulu untuk kode yang IMP. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengedit link dari VAT. VAT ini kita bisa ganti ya kodenya, karena Indonesia pakai kodenya kan PPN. Terus description-nya adalah pajak pertambahan nilai. Kalau tipenya nggak apa-apa, value added tax itu kan sama artinya dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya kalau untuk tahun 2022 bulan Juli, Agustus atau September gitu saya lupa, yaitu udah 11% ya. Tapi karena ini soal tahun 2021, rate-nya 10%. Baik, kemudian di sini ada link tax collected, yaitu VAT out. Ini sesuai dengan kita buat tadi. Kemudian yang link account for tax paid ini seharusnya paid in.
Jadi kita ambil fade in yang kita sudah input tadi di awal. Yang di bawahnya nggak usah. Jadi oke. Kemudian ini close. Oke, sudah. Ini kita sudah bisa hapus semua. Fade-nya kita bisa hapus. Sales tax payable kita bisa hapus. Oh, belum. Maaf, sales tax payable ini berada di NT. Tadi lupa. NT itu sebenarnya nggak ngaruh karena NT itu 0 rate-nya. Persennya 0. Sehingga ini kita boleh ganti ke fade out ya, atau fade in boleh. Jadi dia nggak ngefek sebenarnya. Jadi sales tax payable kita bisa hapus. Import datinya juga kita sudah bisa hapus. Jadi untuk yang current liability sudah sesuai ya. Ada account payable, accrued expense, dividend payable, fade out, income tax payable. Baik, sudah lengkap. Ini kita boleh tandain. Kemudian kita masuk ke long term liabilities. Jadi kita harus buat header baru, new, klik header. Account type-nya liability, nomornya adalah 2000. 2/2000, namanya long term liabilities. Kita new saja karena tadi masih kosong di bawahnya, tapi jangan lupa ganti headernya menjadi detail. Kemudian masuknya adalah ke long term liability. Kita buat namanya nomornya adalah 2101, namanya adalah bank loan, utang bank, bank loan, balon bukan ya. Bang Loan. Oke, kita oke. Jadi sudah siap untuk yang liabilities. Baik, kita lanjut ke equity. Di equity ini pengisiannya harus hati-hati karena ada akun yang terlink ini dia tidak bisa diedit lagi. Ya, di link setup, link account di bagian account and banking ini ada 2 akun yang terlink, dia tidak bisa dirubah linknya. Kalau mau ngeditnya harus dengan hati-hati. Baik, pertama untuk paid up capital ini tidak terlink ya. Jadi kita hapus karena kita nggak perlu. Kemudian di equity ini nggak ada header khusus, dia langsung equity. Jadi kita langsung bisa input pertama common stock ya. Common stock ini kita bisa create new di equity. Kemudian nomornya adalah 1101, namanya common stock, saham biasa ya. Kemudian return earning. Nah, ini return earning. Jadi kita tinggal mengedit nomornya saja. Jangan menggunakan akun return earning untuk akun yang lain ya, karena nanti linknya kacau. Jadi kita tinggal ubah nomor saja. Kita ubah sesuai dengan nomor yang ada di soal. 2101 namanya sama, berarti kita oke. Kemudian ada dividen di sini. Dividen ini kita input saja, kita new. Kita masuk ke equity 32102 nomornya. Kemudian namanya dividen. Kemudian kita oke. Kemudian di bawah dividen ada income summary. Income summary dan current earning ini fungsinya sama. Ya, laba periode berjalan. Current earning ini artinya penerimaan sekarang atau penerimaan yang lagi berjalan. Income summary juga sama, yaitu laba lagi berjalan. Baik, jadi kita tukar current earning menjadi income summary, kita edit. Jadi harus nih. Jadi kalau ketemu current earning dan income summary ini tukar posisinya. Kalau di sini current earning, berarti kalian tinggal edit nomornya saja. Tapi jika di sini income summary, berarti kalian masukkan income summary ke current earning. Baik, kita edit dari nomornya yaitu 8001. Kemudian namanya adalah income summary. Baik, kita oke. Kemudian terakhir ada historical balancing account. Di sini juga ada historical balancing account. Historical balancing account ini adalah akun yang tidak boleh kalian ganggu gugat ya. Ini kebetulan soalnya menyediakan atau memberitahukan bahwa akan ada akun ini. Tapi ada beberapa soal kasus tahun-tahun sebelumnya ada yang tidak menyatakan akun ini, sehingga ada beberapa siswa yang melakukan hapus terhadap akun itu. Akhirnya pengerjaannya salah ya. Jadi kalau kalian jumpa akun historical balancing di soal tidak ada, terus di aplikasi Mayopnya ada, biarkan saja. Baik, kemudian kita masuk ke tipe selanjutnya, akun tipe 4, yaitu akun tipe income. Di sini ada 2 akun yang terlink ya. Yang terlink ini kita gunakan nanti. Di sini ada sales of merchandise, jadi kita new saja dulu, yaitu sales of merchandise, nomornya adalah 1101. Kita copy sales of merchandise, kemudian oke. Kemudian kita akan edit saja nih yang freight collect. Freight collect ini pendapatan angkut ya, kita jual, kita pungut ongkir, ongkos kirim. Ini kita ganti menjadi sales discount dulu, apa-apa, nanti kita atur linknya ya. Jadi jangan lupa kita atur linknya kembali, karena nggak cocok nih, akunnya berbeda, bertolak belakang.
karena kita belum mau mengedit link account, jadi kita ganti untuk sementara menjadi sales discount saja. Kemudian yang let fees collect kita ganti jadi sales return 1103 sales return. Ya, jadi wajib kita melakukan edit di linknya nanti ya. Jangan kita udah otak-atik akun yang tidak cocok, atau kita mengedit akun yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan akunnya terlink, bahaya jadinya. Nanti harus kita edit link akunnya. Oke, ini oke. Kemudian sudah ada 3, tinggal yang satunya yaitu service income. Berarti kita new, nomornya adalah 2101 service income. Oke, untuk income sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke tipe 5, cost of goods sold, cost of sales, harga pokok penjualan. Pertama di sini ada diskon given. Kita menerima diskon ya ketika membeli. Berarti kita ganti dengan purchase discount ya, karena cocok ya. Baik, kita masukin nomornya sesuai dengan nomor purchase discount. Terus namanya kita edit jadi purchase discount, bukan diskon given. Baik, ini kita oke. Kemudian kita tinggal new saja ya. Satu lagi yaitu yang cost of goods sold-nya. Nomornya adalah 1101, namanya adalah cost of goods sold, harga pokok penjualan. Oke, untuk tipe 5 hanya ada 2 akun, sudah selesai. Kemudian tipe 6 tipe 6 ini adalah operating expense. Kita masuk ke expense. Pertama kita akan mengedit akun yang terlink dulu. Akun yang tidak terlink kita hapus saja, karena nanti kita buat baru semua. Kalau kalian memilih akun-akun yang sesuai, kalian boleh juga melakukan itu. Tadi misalnya ada Wake and Salaries ya, kalian mau pakai yang itu untuk mengganti yang ini, boleh mengganti Wake Salaries yang di soal. Tapi kalau saya hapus saja dulu yang tidak terpakai, dan nanti saya input baru, karena kita menginput atau klik new itu lebih enak pengerjaannya. Baik, ini kita edit diskon taken-nya, kita ganti menjadi akun yang sesuai tidak ada. Berarti kita boleh pakai yang ini ya. Nanti kita edit di link account ya. Nomornya adalah 1101, kemudian Wage and Salaries Expense. Ini untuk mencatat gaji dan upah. Baik, kemudian yang kedua yang terlink adalah prepaid, beban ongkir. Ini kita edit juga menjadi uncollectible account saja. Piutang tak tertagih nih. Kerugian piutang tak tertagih. Nomornya 1102. Kemudian oke. Kemudian terakhir let fees paid. Let fees paid ini kita ganti jadi advertising saja. 1103 yaitu advertising expense. Oke, udah ada 3. Tapi ini nanti harus ingat untuk mengganti linknya ya. Kemudian kita akan new terus sampai electricity nih. Yang berikutnya adalah 1104. Nama akunnya adalah depreciation vehicle expense. Vehicle expense saya singkat. Baik, lanjut kita new lagi 1105 yaitu maintain expense. Kemudian 1106 yaitu newspaper and tabloid expense. Kemudian new berikutnya adalah 1107, namanya adalah supplies expense, beban perlengkapan. Kemudian income tax expense 1108. Kemudian ada 1109 depreciation expense building. Kemudian ada depreciation expense equipment 1110. Kemudian kita masuk ke electricity yaitu nomor 111, electricity telepon water expense. Electricity telepon water expense. Oke, jadi sudah sampai dengan electricity. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Baik, kita lanjut ke yang other ini. Sekarang daftar yang other income dan other expense. Ini tinggal kita new karena akunnya kosong ya. Ini kita new. Yang pertama adalah interest revenue, nomornya 1101. Namanya interest revenue. Oke, ada 2 ya. Kemudian ada 1999 yaitu other revenue. Kemudian kita masuk bagian other expense tipe 9. Yang pertama ada bank service charge atau bank charge. Oke, ini kita buat nomornya 1001. Bank service charge. Oke, ini kita new lagi yaitu interest expense ya. 1001. Oke, new account ini kita ganti jadi interest expense. Kemudian terakhir kita new lagi yaitu other expense. Oke, sudah selesai. Jadi sudah semua kita input daftar akunnya. Kita kasih warna ini. Oke, kemudian kita akan menginput. Kita sudah siap menginput daftar akun dan sesuai dengan yang ada pada soal. Sudah masuk semua. Sekarang waktunya kita untuk mengedit link account. Karena kita tadi
karena tadi sudah kita otak-atik ya, linknya udah kita edit, kita ganti dengan yang lain dan lain-lain. Jadi kita harus menyesuaikannya sesuai dengan peruntukan link tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke setup, pilih link account, kemudian masuk ke purchase account. Baik, di sini untuk sementara kita hilangkan centangnya satu persatu dulu. Baik, yang pertama di sini adalah link account for tracking payable. Di sini selalu diisi dengan account payable atau akun yang menampung utang ya, akun liabilitas yang mencatat utang yaitu account payable. Kemudian akun bank yang untuk bayar utang ya, cash in bank. Kemudian yang pertama ini akan receive item without a supplier bill. Ini tidak dipakai karena nggak ada biasanya penerimaan barang tanpa supplier bill. Baik, yang kedua adalah I pay freight on purchase, artinya saya bayar ongkir. Ini dicentang akunnya apa? Akunnya adalah freight paid karena kita bayar ya. Apakah ada di daftar akun freight paid? Biasanya tipe 4 atau 5 ya, freight paid nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada kita boleh skip linknya ya, jadi kita hilangin centangnya karena nggak ada. I track deposit paid to supplier. Bagian ini juga tidak dicentang. Yang nomor 3, I track deposit paid to supplier, artinya kita mencatat DP atau angsuran kita ke supplier. Baik, yang keempat ini adalah I take discount for early payment. Ini dicentang, yaitu kita isi dengan purchase discount. Ini ada ya, purchase discount ya, jadi artinya saya dapat diskon ketika bayar cepat. Kemudian berikutnya adalah I pay charge for late payment, artinya kita membayar denda jika bayar terlambat. Ini biasa late fees expense, denda keterlambatan pembayaran. Apakah ada akunnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita oke. Kemudian kita akan mengatur link account yang di bagian sales. Oke, pertama di sini ada asset account for tracking receivable, akun aset yang mencatat piutang yaitu akun receivable. Bank account for customer receipt. Baik, untuk bagian ini I charge freight on sales, ini artinya kita memungut ongkir ketika kita menjual barang. Income account for freight ya. Jadi ini akunnya adalah akun pendapatan tipe 4 ya, freight collect. Baik, kalau jika tidak ada kita boleh skip ya untuk diisi, berarti kita hilangkan centangnya. I give discount for early payment, itu artinya kita memberikan diskon ke customer. Seharusnya ini sales discount. Oke, kemudian I assess charge for late payment, artinya memberikan denda jika customer terlambat bayar. Seharusnya di sini late fees collected ya, karena tidak ada kita bisa hilangkan centangnya. Baik, kita oke. Kemudian sudah semua ya, link account tadi, account m-banking tetapkan menjadi petty cash karena artinya duit belum di store ya, cash on hand ya, karena petty cash juga cash on hand. Baik, kita lanjut. Setelah kita membuat daftar akun dan mengatur linknya, kita akan membuat daftar atau kartu dari customer dan supplier. Cara membuat daftar supplier dan customer adalah list, kita pilih list, kita pilih card, kemudian kita klik new. Pertama di sini ada card tipe, kita akan mengisi yang supplier terlebih dahulu. Baik, supplier pertama adalah PT Dirama. Ya, ini PT Dirama. Kemudian kodenya adalah S001. Kemudian alamatnya Jalan Ki Hajar. Ya, phone numbernya nggak ada. Dia ada NPWP, jadi kita isi di bagian buying details. Kalau nggak ada ini kita ganti PPN saja, PPN. Kemudian termin ya. Ini ada termin, jadi kita ganti terminnya di sini. Jadi kita pilih yang in a given of a days. Ini artinya apa? COD itu artinya pembayaran tunai dilakukan setelah barang diterima. Kemudian prepaid ini adalah pembayaran di muka, bayar duluan baru ada penyerahan barang. Kemudian in a given of days ini artinya dihitung semenjak hari penyerahan, hitungannya hari tidak tanggal ya, of days. Kemudian on a day of the month artinya adalah tanggal tertentu di satu bulan. Kemudian hari-hari setelah bulan transaksi, ini artinya adalah hari dalam bulan setelah bulan transaksi. Baik, untuk kasus ini kita pilih in given of a days. Oke, baik, di sini di diskon days-nya kita isi sesuai dengan termin. Baik, diskon days-nya kita isi dengan angka 15 karena 3/15 berarti diskon days-nya 15 hari. Kemudian N-nya adalah 45, balance due day, hari terakhir atau 45 hari dari tanggal faktur biasanya. Baik, diskon for early payment-nya adalah rate-nya yaitu 3%. Kemudian jangan lupa di sini di tax code yang sini tadi ganti PPN.
Kalau sudah, kita new lagi, yaitu untuk menginput supplier kedua, yaitu PT Andara. PT Andara di sini dengan kode S002, alamatnya di Jalan Soekarno. Kemudian kita akan mengisi detailsnya. Di sini kita ganti PPN, kemudian kita ganti cash, sama seperti tadi. In given, terminnya juga sama, 1545, diskonnya adalah 3%. Oke, berarti untuk daftar supplier sudah jadi, ada 2. Kemudian kita akan membuat daftar customer. Ya, di sini ada daftar customer. Caranya sama, yaitu new. Cuma di bagian card type ini kita ganti menjadi customer. Oke, nama yang pertama adalah Toko Armida. Kemudian dengan ID C001. Oke, kemudian alamatnya adalah di Jalan Proklamasi Jakarta Utara. Ini kita paste ke sini. Di sini detailnya ini tax code-nya kita ganti jadi PPN ya, karena di Indonesia berlaku setiap perpindahan barang, jual beli barang itu kena PPN. Kemudian jangan lupa mengganti termin, karena terminnya ada aturan terminnya. Kita pilih in a given of days, kemudian diskon days-nya 10 hari, kemudian balance due day-nya 30, diskon early payment-nya 2%, monthly charge for late payment-nya adalah 1%. Baik, kita new lagi, kita buat toko berikutnya, yaitu Toko Lavender. Toko Lavender kodenya C02, alamatnya Jalan Sutomo. Oke, kemudian kalau sudah, kita masuk ke selling details, ganti PPN, kemudian ini ganti jadi in given, kemudian diskon days-nya kita isi 10 sesuai dengan hari diskon. Batas pembayaran 30 hari setelah tanggal faktur. Diskon rate-nya adalah 2% dan monthly charge-nya adalah 1%. Baik, kita new lagi untuk input soal berikutnya, yaitu Toko Marvelo. Toko Marvelo dengan kode C003. Address-nya di Jalan Ahmad Yani, Jakarta. Oke, kemudian masuk ke selling details. Di tax code-nya kita ganti jadi PPN. Kemudian ini kita ubah seperti biasa, terminnya juga sama. Diskon day adalah 10, due days 30, rate-nya 2%, dendanya 1%. Baik, toko terakhir yaitu Toko Berlan. Nama Toko Berlan, kodenya C004, alamatnya di sini. Oke, kemudian dia selling details, PPN. Kemudian ini kita ganti jadi in given. Baik, ini diskon days-nya 10, 30, kemudian rate-nya 2%, dendanya 1%. Kita klik oke. Baik, di sini ada supplier, ada customer ya. Ini customernya ada 4, suppliernya ada 2. Baik, kita sudah selesai tahap pertama, yaitu tahap membuat daftar-daftar. Ada 4 daftar kita buat, daftar akun, kemudian daftar customer, daftar supplier. Oh, yang terakhir belum, yaitu membuat daftar persediaan barang dagang. Cara menginput atau membuat daftar persediaan barang dagang, kita harus masuk ke list, pilih item. Kemudian kita klik new. Kemudian item number pertama yaitu LJ1P dengan nama yaitu lemari panjang tipe 1. Baik, di sini ada 3 tempat yang harus kalian centang. Jadi yang membedakan di sini adalah jenis dari inventory tersebut ya. Jadi kalau ada inventory di perusahaan, ada yang berbentuk barang dagang, ada yang berbentuk peralatan atau bahan baku produksi. Jadi tergantung dengan tipe barangnya. Jadi misalnya kalau barang dagang ini dicentang semua, karena barang dagang itu kita beli dan untuk kita jual lagi. I buy, I sell, I inventory. Kalau di I inventory itu artinya dikelola stoknya ya. Baik, berarti ini kita centang semua. Baik, kita isi linknya. Yang pertama di sini kita isi linknya menjadi cost of goods sold. Ya, ketika kita membeli barang itu akan menjadi harga modal kita, makanya dia masuk ke cost of goods sold. Misalnya saya mau jual baju dengan harga 200.000, terus saya beli baju tersebut sebelumnya 150 atau beli sama teman, sehingga yang menjadi cost of goods sold-nya adalah harga yang saya beli, yaitu 150. Ya, makanya link account-nya adalah cost of goods sold. Kemudian I sell this item. I sell this item di sini adalah akun yang menampung akun penjualan ya, akun pendapatan yang menampung penjualan tersebut, yaitu akunnya adalah sales of merchandise atau penjualan barang dagang. Terakhir, I inventory this item, asset account for item inventory, yaitu merchandise inventory. Baik, kita lanjut isinya di
item details, skip buying details. Di sini kita harus isi tax code when bought. Artinya ketika kita beli. Itu apa tax code-nya? Yaitu PPN. Kemudian buying unit measure-nya itu adalah unit. Selling details juga kita tinggal isi PPN di tax code when sold. Kemudian item kedua yaitu LJ2P. Namanya adalah lemari panjang tipe 2. Kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian I buy, checklist sama seperti tadi ya. Oke, kemudian buying detailsnya juga sama, buying details juga sama, diisi PPN. Oke, sudah 2 item. Jadi lengkap sudah daftar-daftar yang kita punya. Pertama daftar akun, kedua daftar customer, ketiga daftar supplier, keempat daftar persediaan. Jadi kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menginput saldo awal ya. Baik, dalam menginput saldo awal kita masuknya ke bagian setup balance, account opening balance ya. Sebelum memulai mengisi saldo awal, yang kalian harus tahu adalah pada Mayop hanya menyediakan tempat pengisiannya hanya ada 1 kolom, sedangkan di soal ada debit dan kredit. Jadi dalam pengisian saldo opening balance sebuah perusahaan, kalian harus tahu posisi normal dari tipe-tipe akun tersebut. Jadi dia mempunyai posisi nomor masing-masing. Ya, yang pertama yaitu tipe aset. Aset ini normalnya di debit ya. Jadi Mayop, jadi pada aplikasi kalau tipe 1 adalah di debit, berarti dia akan menyajikan data aset itu nanti di sebelah debit. Jadi kalau ada tipe aset yang posisinya di kredit, kalian harus minuskan kayak gitu. Jadi karena normalnya aset itu adalah debit, jadi pada aplikasi ketika kalian ketik 10, berarti itu 10 nanti akan masuk ke sebelah debit ya. Begitu artinya. Sehingga kalau ada muncul dia tipe 1 dan posisinya di kredit, pada saat pengisian di sini kita harus minuskan. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Misalnya di tipe liability. Liability itu adalah tipe utang, yaitu di sebelah kredit. Tipe 2 di sebelah kredit. Jadi apabila di soal di tipe 2 itu ada yang terisi di debit, maka pada saat mengisi Mayopnya kita harus minuskan ya, karena tidak sesuai dengan saldo normal dari utang itu gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian terakhir amount left to be allocated ini harus 0. Itu yang menunjukkan bahwa sudah balance antara aset sama liabilitas ditambah ekuitasnya itu sudah balance ya. Baik, cash in banknya kita input 875 721 100. Kemudian petty cash 10 juta. Oke, kemudian account receivable-nya adalah 696 850.000. Kemudian allowance-nya adalah 6968500. Nah, ini kita minuskan ya. Karena dia tipe aset tapi di sebelah kredit. 6968500. Oke, kemudian other receivable-nya 1.875.000. Merchandise inventory 432 187.500. Office supplies-nya adalah 1525. Kemudian fed in-nya adalah 0, nggak ada. Kemudian prepaid paid itu ada 740.906.250 rupiah. Land-nya ada 500 juta. Kemudian building at cost-nya ada 1.250 juta. 1.250 juta. Akum debt building ini kita minuskan karena dia masih tipe aset tapi dia di sebelah kredit. 166 juta. Kemudian office equipment at cost-nya normal 150 juta. Kemudian akum debt, akumulasi depresiasi office equipment-nya minus 29.050.000. Kemudian vehicle at cost-nya itu 271 juta. Kemudian akum debt vehicle-nya 100 minus ya.
112.387.500. Baik, account payable nilainya adalah 623, tidak perlu diminus karena saldo normalnya liabilitas kan di sebelah kredit ya. 623.218.750. Kemudian accrued expense-nya 31250. Kemudian dividen payable-nya kosong, paid out kosong, income tax payable-nya kosong. Terakhir ada bank loan, nilainya adalah 369 juta. Oke, baik, kita masuk ke equity. Common stock ada 300 juta, ini sama. Equity itu saldo normalnya adalah di kredit. Jadi apabila dia di kredit, dia normal berarti, tidak perlu diminuskan. Return earningnya adalah 1.915.771.370 rupiah. Kemudian dividennya kosong. Sales of merchandise 7.409.062.500 rupiah. Kemudian sales discount ini tipe 4. Tipe 4 itu seharusnya di kredit, tapi ini karena di debit makanya kita masukkan dia minus di Mayop, yaitu menjadi 45 minus 45.800.000. Kemudian sales returnnya juga sama, minus 24.062.500. Oke, service income-nya sebesar 12.456. Oke, lanjut kita masuk ke cost of goods sold. Cost of goods sold ini tipe 5 dan posisinya adalah di sebelah debit ya. Baik, kita lanjut, yaitu 5.512.187.500 rupiah. Kemudian purchase discount-nya karena dia masuk ke tipe 5 tapi dia di sisi kredit, maka dia diminuskan 25.112.300 rupiah. Oke, kemudian kita akan mencatat beban-beban. Yang pertama work and salaries. Work and salaries-nya ada 343. Work and salaries expense itu saldo normalnya di debit ya. 343.750.000 rupiah. 6 juta. Oke, uncollectible account-nya 6 juta. Ini sudah, ini saya tandain dulu takutnya. Oke, kemudian kita input advertising 6 juta, kemudian advertising expense 6.875.000. Kemudian depreciation expense vehicle-nya 17.737.500 rupiah. Baik, kita lanjut. Tadi depreciation expense-nya terakhir 17.737.500 ya. Kemudian maintenance expense-nya 7.150.000. Newspaper and tabloid-nya 5.500.000. Sampai sini nih. Ya, kita perlu ketelitian dalam pengisian saldo awal ini. Kemudian supplies expense-nya 13.365.000. Karena kalau kurang 1 nolnya salah memberikan minus. Kemudian ada depresiasi expense building 22 juta. Terbalik angkanya. Yang ini kan 13.365. Biasa tuh kebalik, suka 13.356 gitu-gitu. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian depreciation of office equipment-nya itu 3.850. Kemudian terakhir beban electricity, telepon, water expense-nya 21.569.070. Kemudian interest revenue-nya ada 13.365. Saldo normal dari income itu di kredit ya. Kemudian ada other revenue, pendapatan lain sebesar 1 miliar sebesar 1.327.000. Kemudian bank charge-nya itu ada nilai sebesar 607.500. Terakhir
interest expense sebesar 54.450.000. Oke. Balance ya. Bahwa amount left to be allocate-nya itu 0. Artinya sudah balance pengisiannya. Apabila kalian mengisi ini tidak balance atau amount left to be allocate-nya itu 0, saran saya adalah periksa kembali pertama jumlah nolnya. Kadang karena asik menulis nolnya kelewatan, kebanyakan. Kemudian terbalik angkanya. Seperti ini misalnya 875 biasa karena ingin cepat jadi 857 ya. Terus kemudian salah belum memberikan tanda minus atau tanda kurang pada akun-akun yang berlawanan dari kodratnya. Ya. Baik. Kita lanjut mengisi saldo awal piutang, saldo awal utang, dan saldo awal persediaan. Baik, untuk mengisi saldo awal piutang, kita masuknya ke setup, balance, customer balance. Ya, datanya adalah ini bagian H. Ya, langsung kita mulai dari toko Armida. Kita bisa langsung add cell. Kemudian pilih namanya toko Armida. Kemudian invoice-nya kalau ada nomor invoice kalian masukkan, tapi di sini sepertinya tidak ada karena hanya ada tanggal. Jadi kita masukin tanggalnya. Tanggalnya adalah 29 November 2021. 29 November 2021. Dalam pengisian tanggal harap hati-hati karena ada termin. Jadi apabila pengisian tanggal salah, maka tidak berlaku nanti diskonnya atau dendanya, ya. Ini kan di sini ada termin diskon 2% kalau bayar 10 hari, batas pembayaran 30 hari kalau enggak didenda. Jadi kalau tanggal acuannya menghitung termin itu sudah salah, makanya nanti salah jadinya. Jadi harus hati-hati mengisi tanggal transaksi ya. Kemudian memonya boleh kalian ganti menjadi saldo awal piutang. Kemudian total including tax-nya ya ini. Total including tax itu maksudnya saldo termasuk PPN. Makanya nilainya adalah 249.768.750. Oke. Ini kalian boleh record. Lanjut kita add cell lagi bagiannya toko lavender. Kita add cell dari toko lavender. Tanggalnya tanggal 30 November. Invoice-nya nggak ada ya. Kalau ada harus dimasukin. 30 bulan 11 2021. Kemudian memonya adalah saldo awal piutang. Total including tax-nya adalah 288.112.500 rupiah. Kita record. Kemudian kita add cell lagi yang toko Marvelo. Toko Marvelo. Tanggalnya tanggal 20 November, tanggal 20 bulan 11 2021. Saldo awal piutang, samain aja ya. Tujuan untuk membuat memo ini agar kalian mudah mencarinya nanti di rekapan jurnal ya. Jadi kalau ada misalnya ingin perbaikan atau ingin koreksi jurnal dan lain-lain, kalian bisa gampang ketemunya. Oke, kemudian total including tax-nya untuk toko Marvelo ini adalah 203.568.750 rupiah. Oke, kemudian kita record. Terakhir kita akan menginput saldonya si toko Berlan. Toko Berlan di bawah nih soalnya, ini dia. Tanggalnya 20 Juni ya. Udah lama nih utangnya. 20 Juni bulan 6, 20 Juni tanggal tahun 2021. Saldo awal piutang. Baik, nilainya adalah 15.400.000. Ini udah kena denda nih kalau dia bayar. Karena udah pasti lewat dari 30 hari ya.
Juni ke Desember, itu udah hampir setengah tahun. Oke, baik, kita record. Akan ada muncul congratulation. Ini artinya adalah bahwa nilai saldo awal piutang per masing-masing customer jika ditotalkan itu sama dengan nilai saldo account receivable yang ada di neraca saldo. Your total outstanding invoice is equal the balance of your link receivable account. Sesuai dengan linknya, udah equal atau udah sama katanya. Baik, setelah kita berhasil menginput saldo awal piutang, kita akan menginput saldo awal utang. Caranya sama, yaitu setup, pilih balance, pilih supplier balance, tapi masuknya ke supplier balance. Di sini ada dua, yaitu Andara dan Dirama. Kita masuk ke Dirama dulu. Klik Diramanya boleh, pilih add purchase juga boleh. Add purchase, kemudian pilih PT Dirama. Kemudian date-nya yaitu 15 November, 15 bulan 11 2021. Supplier invoice-nya nggak ada ya, jadi boleh di skip. Memonya saldo awal utang. Totalnya adalah including tax 297.343, 297.343, 750. Kita record. Kemudian PT Andara. Nah, klik kayak gitu, klik terus add purchase. Sama ya. Jadi langsung masuk ke Andara. Baik, supplier invoice nggak ada. Tanggal transaksinya tanggal 23 bulan 11 2021. Saldo awal utang. Jadi kalau dalam menginput saldo awal utang ini, tanggalnya harus ngikutin tanggal yang ada di soal. Ya, karena nanti ada termin yang berlaku ya. Oke. Totalnya adalah 325.875. Oke. Kita record. Congratulations, artinya sudah balance antara saldo utang dan link terhadap account payable-nya ya. Oke. Kita close. Udah ada 3 saldo yang kita input. Neraca saldo, kemudian saldo awal piutang, saldo awal utang. Sekarang kita akan menginput saldo awal dari persediaan barang dagang. Kita masuk ke menu inventory, kemudian kita pilih count inventory dan masukkan angkanya sesuai dengan soal. Baik, ini kita tarik dulu ya, karena nggak kelihatan. Nah, di counted ini kita akan isi angkanya sesuai dengan angka yang ada di soal. Ini lemari di sini. Lemari panjang tipe satunya ada 45. Kemudian lemari pajang ya, bukan panjang, lemari display. Tipe 2 ada 42 unit. 42. Oke, ini kita klik adjust inventory. Kemudian default adjustment account, ini artinya kemana masuk perhitungannya tadi, ada 45. Lemari panjang 42, nilai rupiahnya masuk kemana? Masuknya ke akun nilainya masuk ke akun merchandise inventory. Nilainya masuk ke akun merchandise inventory, yaitu akun yang menampung stok persediaan barang dagang. Kita pilih continue, langsung kita masuk ke opening balance. Nah, dia masuk ke sini. Oke, gini aja lah ya, biar nampak dia. Oke. Di sini kita akan menginput tanggal transaksinya. Tanggal transaksi untuk menginput saldo awal persediaan adalah tanggal 1 bulan 12 2021. Sesuai dengan awal periode kita menggunakan mayopnya ya. Atau awal periode transaksi dari soal. Baik, ini memonya kita ganti menjadi saldo awal persediaan. Oke, kemudian kita tinggal masukin harganya. Oke, ini unitnya 45, satuannya yang lemari pajang 1 itu nilai unit costnya adalah
4.062.000, 4.062.500 rupiah. Kalau untuk lemari pajang tipe 2 itu 5.937.500. Ini dia. Oke, ini kita bisa langsung record ya, pastikan angkanya udah sesuai ya. Ini tipe 1 45 unit, unit costnya 4.062.500. 4.062.500, terus 5.937.500 ya. Kita klik record. Lemari panjang tipe 1 1P, lemari LJ 1P 45, LJ 2P nya 42, 54062. Ini salah ini ya. 45 kali 4.062.500, 182 seharusnya ini. Ya, jadi kadang seperti itu ya, yang buat soal kan juga manusia. Oke, baik, terlalu lebar. Oke, ini kita boleh record ya, karena udah kita masukin angkanya. Ini kita record. Oke, kita lanjut. Sudah ya, kita saldo presiden sudah kita isi. Tadi udah di sini. Ini item listnya. Oke. Ini last costnya kenapa belum ada? Karena dia belum ada transaksi ya. Nah, ini udah ada angkanya di item register. Oke, sudah saldo akun sudah, saldo neraca saldo, saldo piutang sudah, saldo utang sudah, saldo presiden sudah. Berarti sudah selesai untuk tahap kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu input transaksi. Kita sambung nanti ya.